entah teguran kategorinya, karena di ujungnya ada ancaman juga sih gitu. Jadi bukan dari YouTube-nya, karena kalau dari YouTube-nya itu kan yang pernah saya alami itu ada keterangan di video itu, di konten itu apa, klaim hak cipta kayak gitu. Kalau ini di notifikasi atau di message-nya lah di video itu, isinya hapus video itu atau kita blok ya, atau kami blok begitu. Nah, dari salah satu channel yang lain. Nah, sementara ini saya tadinya publik, saya bikin ini dulu pribadi dulu, belum saya hapus sih gitu, belum saya hapus. Jadi saya juga baru ngehnya tuh hari ini, padahal dia sudah ngasih ingatan itu di hari kemarin gitu. Berarti sudah 2 hari nih, gitu. Tapi belum saya respon juga, belum saya respon. Pertanyaan pertama masalah itu, apakah seperti tadi apakah saya bicara dengan channel tersebut untuk minta izin baik-baik, kemudian ya katakanlah kalau memang itu masuk monetisasi, itu kita bagi hasil atau apa gitu, itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian masih video ini yang ditegur itu, kenapa dari pihak YouTube sendiri kan tidak muncul keterangan klaim hak cipta gitu di dalam keterangannya itu? Karena saya juga pernah punya pengalaman di satu video itu sudah saya hapus karena itu ada keterangan klaim hak cipta setelah 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian itu muncul klaim hak cipta, saya hapus, kemudian saya bikin ulang lagi, saya rubah lagi, karena yang saya ambil itu kan musiknya. Nah, saya rubah lagi musiknya dengan cara modifikasi temponya, kemudian note-nya gitu. Nah, saya upload lagi, dan kurang dari seminggu muncul lagi klaim hak cipta keterangan itu, ada di kontennya itu keterangan seperti itu. Saya hapus, akhirnya nggak saya rubah lagi. Saya pikir masih banyak lagu yang lain gitu. Saya yang lagu yang ini atau karaoke yang ini, itu video yang ini, itu sudah dari bulan Maret, baru sekarang ada teguran dari si channel tersebut. Dari bulan Maret diupload, baru sekarang ada teguran dari channel yang bersangkutan, bukan dari YouTube-nya. Ada keterangan klaim hak cipta gitu. Saya sesuai dengan apa yang disarankan oleh video-video Mas Lutfi itu, mencari musik-musik yang disebutnya bebas hak cipta, bebas hak cipta lah katakanlah seperti itu. Itu semua saya lakukan langkah-langkahnya. Jadi saya ikuti seperti apa yang disarankan sama Mas Lutfi itu di video-videonya. Jadi saya searching musiknya dengan filter bebas hak cipta, bebas klaim hak cipta gitu. Jadi video itu setelah saya cek itu boleh di-upload ulang gitu. Nah, makanya saya kaget setelah beberapa bulannya dari Maret di-upload, baru sekarang ada muncul itu. Saya cek lagi ya, karena yang saya ambil itu dari channel A nih misalkan ya. Saya ambil karena itu dia kena ada di filter bebas hak cipta. Saya ambil, tadi saya cek ulang lagi, saya bandingkan musiknya, ternyata memang sama persis. Waduh, berarti ini salah saya kemarin tuh nggak ngecek lagi ke video yang lain atau ke channel yang lain. Tapi si video yang saya ini sebut saja channel A gitu ya, itu masih nongol itu videonya. Kenapa dia nggak ditegur sama si pemiliknya itu gitu? Kok cuma saya saja gitu ya, kayak gitu. Baik, jadi itu jadi pelajaran buat saya ketika memang saya dapat filter dari bebas hak cipta itu, saya harus cek ulang lagi deh di yang lain gitu, punyanya. Kayaknya perusahaan atau apa gitu. Kalau yang saya ambil, saya upload itu dari musiknya perorangan. Tapi ternyata pas saya cek, ternyata sama dengan yang si punya.
Kalau itu kesalahan saya, tidak saya cek lagi karena saya begitu yakin dengan adanya filter bebas hak cipta itu gitu. Nah itu mungkin kepanjangan ya. Itu ada beberapa sih, nggak apa-apa Mas Ahmad. Saya tanya lagi ya, nggak apa-apa. Itu yang pertama mengenai apakah harus dihapus atau seperti apa gitu sarannya. Yang ke tadi saya juga lihat bahwa pengajuan monetisasi dari channel saya ini ditolak. Ya. Kemungkinan besar sih karena masalah itu. Ada apa namanya masalah dari satu video itu, gitu ya, kemungkinan besar. Atau apakah konten short video yang saya masukkan itu juga bisa dikategorikan sebagai konten yang berulang, gitu ya. Tapi saya yakin dan sesuai dengan apa yang ajaran yang diajarkan sama Mas Lutfi ini, saya harus memodifikasi, jangan tuplek 100% sama gitu kan untuk menghindari konten berulang itu. Saya modifikasi dari tampilan videonya, dari besar saya kecilin kayak gitu ya. Kemudian ya dimodifikasilah sedemikian rupa. Nah itu apakah itu mungkin bisa jadi salah satu penyebab apa ditolaknya monetisasi gitu. Berikutnya nih maaf nih, tadi ada Mas Ahmad tadi bilang bahwa kalau bisa apa akun YouTube dengan akun AdSense ini berbeda, kan gitu ya Mas Ahmad tadi kalau tidak salah. Saya sudah terlanjur pakai akun Google yang sama gitu. Apa bisa dirubah nantinya atau untuk ya karena sudah terlanjur tidak apa-apa, karena kan yang dikhawatirkan tadi adanya apa phishing atau apalah yang bisa mengganggu ke akun YouTube-nya seperti itu. Nah, ini saya sudah terlanjur karena sotoinya saya sotoinya saya bikin aja karena terlalu senang bahwa sudah bisa pengajuan monetisasi. Saya bikin itu Google AdSense ya pakai yang akun yang sama gitu. Nah, yang terakhir deh, apakah satu akun itu bisa dibikin beberapa channel atau kita pengen banyak channel harus bikin akun yang baru lagi? Kalau data kan sama-sama saja, misalkan nomor telepon atau nanti nomor rekening atau apa kan sama, nanti ketahuan juga. Sementara gitu deh, pengen banyak ngobrol sih sebetulnya, tapi waktunya kasihan sama yang lain. Terima kasih banyak, salam kenal buat semuanya, semoga diberkahi atas usaha kita semuanya. Terima kasih, saya tunggu jawabannya Mas. Ya, terima kasih Pak Asep. Ini jadi saya udah ngambil beberapa poin penting. Jadi Pak Asep tuh sudah mengupload video, kemudian sudah dimodif, sudah dirubah, mengcover, tapi ada yang mengklaim, tuh ya. Terus saya sanksi juga kalau misalkan dia mengklaimnya melalui yang nggak seharusnya lewat aplikasi YouTube, ya kan? Kayak tadi itu Mas Lutfi itu kan ada beberapa video yang sudah tadi ada paparan tuh dari channelnya Mas Lutfi, ada beberapa video yang sudah diupload oleh orang lain, gitu kan? Tapi Mas Lutfi tidak mengklaim itu, ya, itu aplikasi resminya dari YouTube. Nah, ya kan? Kalau misalkan Pak Asep kan udah bisa lihat itu video yang dia akui sama orang tersebut, video itu kena klaim kan Pak Asep bisa lihat di YouTube Studio tersebut, di video tersebut apakah terkena klaim dari si pemilik yang mengatakan tersebut. Kalau memang sebenarnya tidak, kenapa mesti takut, kenapa mesti dipribadikan gitu, kenapa mesti tidak publik gitu ya. Sebaiknya ya kalau memang tidak ada klaim ID-nya, tidak ada teguran hak ciptanya, ya sudah tidak usah gitu, tidak usah diapa-apain kan. Di situ ada tuh kalau di satu video bahwa di sini terkena klaim ID, apakah mau dipangkas atau mau diedit, itu kan ketahuan ya. Betul. Tapi kalau tidak ada fitur-fitur itu berarti kan memang sudah tidak ada yang memiliki gitu Pak Asep. Ya tidak ada keterangan karena saya pernah punya pengalaman video yang sebelumnya ada gitu klaim hak cipta.
Betul, ya berarti tidak usah tidak publik ya publikkan saja gitu ya. Nah kemudian ini buat kedepannya, jadi kan Pak Asep tuh sudah search no copyright song gitu ya atau apapun juga itu sudah melihat ternyata masih ada juga yang video yang mirip gitu ya. Nah sebaiknya kalau itu aku menyarankan buat teman-teman yang lain juga, mungkin kiat-kiatnya mungkin ada yang sudah pernah tahu juga, sebelum di-upload setelan itu jangan di setelan publik, kalau bisa defaultnya dibuat tidak publik dahulu semua gitu. Jadi pada saat dia sistemnya YouTube itu kan akan memeriksa ini akan ada hak ciptanya atau enggak gitu ya. Itu sebaiknya lebih aman sebelum dipublikkan gitu. Misalnya masih draft atau masih apa ya, itu tidak publik dahulu dan upload nih videonya. Sudah diupload, ya udah tidak publik. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba berjalannya waktu ada klaim ID atau hak cipta, dilihat dulu nih videonya, bener nggak sih bahwa ini, oh ternyata berarti itu yang negor bukan pihak YouTube. Jadi yang pemilik hak cipta itu kan punya banyak video nih yang diupload oleh orang lain. Misalnya Mas Lutfi tadi kan ada sederet tuh panjang banyak. Nah mungkin punyanya Pak Asep urutan bawah ya untuk satu video yang tersebut yang sama. Jadi misalnya berderet panjang. Nah yang lain sudah kena teguran-teguran semua sama si pemilik video itu. Kayak misalnya Mas Lutfi nih udah negur-negur nih, nah pas Pak Asep paling bawah, tegur lah itu, baru kena teguran klaim ID atau hak cipta. Itu yang Mas Lutfi pernah bilang, yang kreatornya galak-galak. Ya, kalau Mas Lutfi kan enggak ya gitu. Nah, begitu Pak, makanya dia terkena klaim ID atau hak cipta. Nah kemudian, satu lagi ya. Oh saya gini Pak, kalau Bapak memang benar-benar membuat suatu cover musik, kemudian lebih amannya di musik-musik lain, contoh misalkan Spotify atau di Joox, ya, itu saya punya merekomendasi. Jadi ada suatu perusahaan agregator, misalnya Bapak benar-benar mengcover, ya kan, dari musiknya, misalkan contoh Wali gitu ya, Bapak mengcover sedemikian rupa gitu ya, supaya Bapak aman tidak terjadi apa-apa. Nah itu saya merekomendasi itu ada agregator. Mungkin teman-teman mungkin bisa hubungi aja, misalkan pengen itu hitungannya itu satu single nggak sampai jutaan, itu masih ribuan perak lah. Nah itu ya beberapa ratus ribu lah gitu ya Pak, gitu tepatnya. Saya mungkin, nah agregatornya itu mungkin teman-teman atau yang belum pernah, ini saya sebutin agregatornya Music Blast, bisa dicatat atau bisa di search Music Blast ya. Bisa teman-teman catat atau langsung di search aja di komputernya Music Blast. Di Instagram pun juga ada Music Blast. Jadi pengen misalnya mau cover itu biar aman, biar apa gitu ya, supaya bahwa ini udah saya bener suara saya sendiri gitu kan. Karena kan Bapak sebenarnya pengen jiwa musisinya disalurkan gitu ya dari Bapak sendiri gitu, suara Bapak sendiri kan gitu. Ya betul. Maaf saya potong. Sebetulnya arah saya ke situ, saya pengen dengan suara saya sendiri tapi karena beberapa kali saya coba ternyata selalu klaim hak cipta gitu, karena temponya sudah saya coba rubah dengan piano, dengan gitar, tetap saja ada ini ya, klaim hak cipta. Akhirnya saya bikin karaoke saja, musik karaoke dengan mengambil musik dari orang lain yang filter tanpa hak cipta gitu. Ya, padahal kan Pak Asep sendiri sudah diarahkan sama Mas Lutfi
untuk izin dan sebagainya gitu kan, padahal udah resmi lah ya. Ya, tapi kalau misalkan itu sudah dilakukan dan tidak berhasil juga, memang saya lebih menyarankan agregator aja tadi, agregator Music Blast. Jadi setiap satu singlenya tersebut, ya ada yang mesti di ini gitu. Mungkin bisa dihubungi aja untuk mengcover musik-musik tersebut. Karena kalau di Music Blast ini, lebih ke semua platform. Tapi kalau di YouTube itu hak cipta siapa yang duluan, gitu. Kayak Mas Lutfi kan, tadi tuh Mas Lutfi duluan yang upload videonya. Jadi pada saat ada orang yang ngambil video-video itu, udah nggak bisa karena udah terhak ciptanya hanya di YouTube. Tapi kalau di agregator semua platform, gitu Pak Asep. Terus itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai apa ya? Akun AdSense. Oh ya, jadi akun AdSense itu masih bisa dirubah Pak. Jadi ke YouTube Studio, nanti penyesuaian, nanti di tab-tab sebelah sana itu ada untuk tampilan di tentang rubah aja emailnya. Masih gitu, bisa gitu. Iya. Nanti kalau itu bisa aja ke Komunitas Bantuan YouTube. Nanti saya coba bantu jawab. Bisa hubungi aja ke Komunitas Bantuan YouTube, nanti saya ini. Atau ke Mas Lutfi sekalian juga nggak apa-apa, nanti dibantu juga langsung. Ya, nanti saya juga pasti rubah karena sesuai dengan saran Mas Ahmad tadi. Kebetulan karena memang ini monetisasinya juga ditolak, jadi saya bisa punya kesempatan untuk merubah itu. Ya, gitu. Lalu ada lagi Pak, maaf ada yang lupa saya mungkin. Ya, itu mengenai channel, kalau kita ingin misalkan ada satu channel musik, tapi yang satu lagi sangat bertolak belakang, channel masak atau channel agama mungkin seperti itu, apakah itu harus beda akunnya lagi atau satu akun bisa beberapa channel gitu? Oh ya. Sebenarnya sih kalau penonton Bapak sudah terbentuk, penonton Bapak Pak Asep sudah terbentuk nih, misalnya udah musisi, sebaiknya niche-nya musik aja gitu, sementara jangan campur-campur. Tapi kalau misalkan Pak Asep masih bereksperimen, masih menganalisa penontonnya yang mana gitu ya, penonton saya sukanya ke arah mana gitu kan, sedangkan Pak Asep nih punya multi talent gitu kan, tapi kan kita harus punya suatu daya tarik penonton ini suka kemana, jangan egois juga gitu kan. Nah nanti ternyata analisa saya di eksperimen di YouTube Studio ini penontonnya lebih suka musik ya, itu dikembangin terus nanti untuk jadi satu channel musik. Nanti kalau misalnya Pak Asep masak, ya baiknya di channel yang berbeda. Tapi kalau masalah masih beranalisa, masih bereksperimen nggak apa-apa. Tapi kedepannya nanti sesuaikan dengan ininya penonton, gitu Pak Asep. Ya, maksud saya channel yang berbeda. Maksudnya. Iya, di channel berbeda. Ya, saya bikin channel baru lagi, tapi akun saya masih satu akunnya itu gitu. Tidak masalah. Masih boleh. Tambahkan channel. Berapa channel gitu ya? Ya, di akun yang satu tersebut tambahkan channel masih boleh. Masih bisa. Walaupun beda niche-nya ya. Beda niche-nya, betul. Oh iya. Itu mungkin terima kasih banyak informasinya, arahannya Mas Ahmad sama Mas Lutfi juga dan rekan-rekan yang lainnya. Ya saya kolot bedegong kalau dibilang orang Sunda kali ya. Udah tua sih. Mau ikut-ikutan kayak anak muda kayak gitu kalau bedegong. Tapi nggak apa-apa, tidak terlambat ya, nggak apa-apa untuk berkreasi. Terima kasih banyak. Semangat Pak, sukses terus Pak Asep. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Asep, semangat terus, semoga semakin sukses YouTube-nya. Iya, kebetulan ini banyak sekali Mas Arief yang bertanya, cuma mungkin kita juga punya keterbatasan waktu teman-teman. Nanti setelah ini mungkin bisa di-list aja pertanyaannya di Telegram, nanti kita bantu jawab via Telegram. Mungkin kita pertanyaan terakhir kali ya Mas Arief, penutup satu lagi. Boleh sampai ke 5 nggak apa-apa, tapi gimana Mas Lutfi?
sampai ada ini yang belum kan, Soleh dengan M. Arif. Oh iya, boleh. Gimana Mas Lutfi? Saya ngikut Mas Arif aja. Oh, siap. Oke, boleh. Boleh, silakan Mas Soleh. Ya, mungkin bisa disampaikan poin-poinnya aja, Mas. Poin-poin pertanyaannya, biar lebih efektif waktunya. Mungkin boleh lanjut ke... Oh ya, Mas nomor Arif. 5, Mas Arif. Ya, silakan. Bentar ya. Sebelumnya mohon maaf nih nggak bisa nampilin yang karena nggak memungkinkan. Sebetulnya masih setia dengerin sih, cuman kasihan sama teman-teman lainnya mungkin ada kesulitan. Jadi ini ada 3 pertanyaan, tapi insya Allah ini jawabannya ini simple nih sepertinya. Bermasalah atau enggak gitu aja sih sebenarnya jawabannya. Ini kalau gini sih, yang pertama itu ini misalnya kita buat channel masak-masak, kemudian itu misalnya channel sebelah ini masak telur, caranya gini gitu. Tapi kita ini kan karena masih awal, kita susah untuk nyusun kata-katanya. Jadi kita kata-katanya itu materi telurnya juga ngambil dari dia, kemudian kata-katanya juga ngambil dari dia, mungkin tapi kata-katanya kita rubah dikit-dikit gitu kan, 1 kata atau 2 kata, tapi itu pakai kata kita sendiri, kemudian masaknya pun kita masak sendiri, hanya nampakkan tangan gitu aja. Itu apakah kena hak cipta atau nanti monetisasinya lulus atau enggaknya gitu. Kemudian untuk kalau seandainya video short kah atau video reguler kita itu kena klaim hak cipta, itu apakah ada pembatasan tayang ya di YouTube? Itu apakah ada atau tidak gitu. Kemudian untuk yang ketiga, misalnya nih kita punya video, kita upload ke TikTok, ke Instagram, kemudian ke YouTube, atau sebaliknya dari YouTube dulu, kemudian ke TikTok, Instagram, itu apakah nanti kena deteksi video dari luar atau gimana gitu? Itu kena nantinya itu, seperti itu. Ya mungkin itu aja. Oke, siap. Jadi ada 3 pertanyaan ya Pak Muhammad Arif, Mas Muhammad Arif. Untuk masak-masak gitu ya, kan tadi ada 2 channel, kemudian hanya ya seperti vlog gitu ya, dimana jadi suaranya ini kan Mas Muhammad Arif memang suara sendiri, bukan suara yang robot gitu ya. Sejauh ini sih aman-aman aja, karena nanti mereka peninjau itu ataupun sistemnya YouTube udah mendeteksi bahwa channel ini suaranya punyanya Muhammad Arif. Nanti kalaupun dia ada yang mengupload video Muhammad Arif dengan channel lain, kan sudah suaranya Muhammad Arif ada di channel lain. Nah, channel lain itu yang nanti yang akan kena konten berulang. Gitu, konten yang digunakan kembali atau konten yang digunakan kembali kan. Selama ini kalau misalkan memang udah suaranya asli, ya nggak usah khawatir, masih bisa aman gitu untuk monetisasinya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai apa tadi Mas? Video TikTok ya? TikTok. Enggak, yang kedua itu Short. video short di YouTube ataupun video reguler, kalau seandainya kena klaim hak cipta, itu apakah ada pembatasan penayangan dari YouTube? Ya, kalau yang biasanya kena pembatasan itu teguran pedoman komunitas. Itu jadi video short itu ada suatu yang melanggar pedoman komunitas gitu ya, ya nanti akan nggak bisa tayang videonya sama 1-2 minggu. Tapi teguran itu akan muncul terus sampai 90 hari, 3 bulan. Gitu. Jadi nggak bermasalah ya, tetap aja penayangan lancar seperti halnya yang nggak kena klaim hak cipta seperti itu ya. Ya kalau klaim hak cipta itu, kalau biasanya pembatasan kemungkinan karena ini umur, ya. Oh, Itu kalau pembatasan misalkan untuk yang remaja, untuk anak-anak, biasanya kena pembatasan video-videonya. Jadi hanya video-video yang bisa dilihat hanya yang 18 ke atas atau yang remaja.
Nah, jadi yang gitu. Ya, mengerti Mas. Oke, udah. Kemudian yang terakhir video Yang TikTok. misalnya nih videonya video kita tapi kita uploadnya tuh ke Instagram dulu atau ke TikTok dulu, kemudian ke YouTube atau sebaliknya ke YouTube dulu, kemudian ke Instagram atau ke TikTok gitu. Itu apa nanti kena dari konten berulang dari luar gitu? Iya, betul. Tadi kan yang udah paparkan sebelumnya sama saya. Saat ini video-video yang diupload di Instagram, di Facebook, dia jadi konten yang digunakan ulang. Itu. Walaupun video ori kita. Iya. Oh. Sebaiknya kalau saya sih menyarankan gini, memang sebenarnya kan kita pengen promosi ya di Instagram kita. Bisa aja pada saat ini, teman-teman nih saya mau buat tentang ini nih, temanya ini. Jadi kayak behind the scene gitu ya, behind the scene. Atau foto sedikit aja terus tinggal ditambahin. Jadi ada memang bukan masuk di dalam videonya gitu ya. Edit ulang berarti gitu ya? Iya, dibikin 2. Jadi misalnya yang ini foto untuk di Instagram, ini saya mau tayang nih minggu depan gitu kan. Kurang lebih gitu. Lebih aman lah gitu. Soalnya itu tadi konten yang digunakan ulang muncul yang sebalik-sebaliknya gitu tadi yang diceritakan Mas Muhammad Arif. Oh ya. Untuk yang pertanyaan pertama tadi itu kalau seandainya kata-kata kita itu sama dengan kata-kata misalnya kita punya kompetitornya ini gitu kan. Kita karena belum pinter nyusun kata-katanya kan ketika masak gitu, kita sama dengan kata-kata dia, cuman pakai suara kita. Itu masih aman? Masih aman, karena kan suara kita sendiri, original. Oh iya, oke. Tuh. Terima kasih Mas itu. Sama-sama Mas Muhammad Arif. Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya dan penjelasannya Mas Arif. Tadi kita balik lagi ke yang nomor 4. Apakah Mas Soleh ya udah ada di dalamnya? Kayaknya udah keluar mungkin. Udah keluar ya Oke. mungkin. Pak, izin ambil alih karena udah mau jam 10 juga. Mungkin di sini saya pengen nambahin sedikit dari pertanyaan Pak Asep ya. Karena menurut saya itu pertanyaan yang sangat menarik. Pertama, saya mau jelasin dulu Pak, terkait konten karaoke. Kan di kelas sukses dari itu pada... Halo. Halo. Oh itu, sorry, suara siapa tadi? Oh, Mas Soleh. Soleh ya. Ya gak apa-apa Mas, lanjut aja Mas Lutfi dulu. Oke, jadi saya mencoba aja Pak, soalnya ini udah jam 10, udah jam istirahat, jadi saya menjelaskan dulu ke Pak Asep. Jadi kan di kelas dari itu kan ada 4 level. Pertama basic, medium, master, sama mafia. Jadi kenapa konten karaoke itu saya taruh di level master? Karena saya tuh udah mikir Pak, konten karaoke itu adalah konten yang sangat sulit dan kita tuh harus berusaha sama kita terus, makanya saya taruh master. Nah jadinya kalau kita itu mau ke master, itu syaratnya kan di setiap level kan saya ngasih syaratnya adalah yang pertama, kalau Bapak itu pengen masuk ke level medium, syaratnya itu Bapak itu harus sudah punya channel YouTube dan udah ngupload video. Tujuannya apa? Biar kita tahu pasar YouTube itu seperti apa gitu. Biar kita tahu pentingnya SEO itu apa gitu. Nah kalau udah di level medium mau ke level master, syaratnya itu kita tuh harus sudah punya channel YouTube yang udah dimonetisasi dan udah menghasilkan uang dari YouTube. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita udah punya channel yang udah bisa menghasilkan uang dari YouTube, kita tuh akan tahu pentingnya hak cipta itu apa. Jadi kalau misalnya kita ngupload video, channel kita udah dimonetisasi, terus kena hak cipta, maka kita tahu kayak bayaran kita tuh akan dipotong setengah gitu. Jadi kita punya pengalaman atau jam terbang yang sangat tinggi. Makanya saya sangat menyarankan untuk bikin channel karaoke kalau kita udah punya channel yang dimonetisasi dan udah menghasilkan uang. Nah terkait pertanyaan Bapak ya yang sebenarnya ini menurut saya sih rada aneh ya menurut saya, karena kan sebuah apa ya, bukan jadi gini Pak, kan sebelum saya bikin kelas sukses dari YouTube kan saya kan sering saya kan jadi pakar SEO untuk itu berbesar sama manajer artis ya. Nah saya tuh udah paham tentang gini-ginian. Nah tapi yang lucu itu bukan kayak contohnya kayak Naga Suara kan punya brand ya, dia tuh punya hak cipta kan musiknya. Tapi kalau kan dia kan juga cover. Nah gitu. Masa kita cover terus masa gimana ya? Kita bikin sebuah channel cover lagu nih, terus ada orang yang cover lagu, masa kita tuntut gitu loh. Kita kan sendiri kan itu juga melanggar hak cipta gitu. Nah jadi kalau untuk musik tuh saya sebenarnya banyak banget Pak teman-teman saya yang itu berbesar yang main channel musik, tapi
karena saya bergerak itu sama teman-teman saya, jadi saya nggak bisa nunjukin channelnya. Nggak, Iya. contoh pakai channel saya aja nih, channel saya yang dulu nih. Jadi saya 5 tahun lalu saya pernah bikin lagu nih. Misalnya lagu saya itu di cover sama orang nih, misalnya di cover sama orang, di cover pakai gitar lah. Terus ada orang lagi cover lagu saya lagi pakai piano. Masa orang yang cover gitar bisa pakai apa? Orang yang cover lagu saya pakai gitar bisa nuntut orang yang cover lagu saya pakai piano. ya. Harusnya kan saya yang nuntut karena saya yang punya lagunya. Jadi itu jadi saya aneh gitu. Nah, untuk kasus ini sebenarnya itu udah banyak banget terjadi gitu. Jadi sebenarnya bukan musik doang. Jadi kalau di Bapak gabung ke grup Facebook itu banyak tuh. Jadi kan karena itu baru pemula tuh nggak tahu apa-apa. Jadi pas di chat kayak gitu saya blok ya. Itu ketakutan gitu. Bahkan Betul. di email tuh banyak banget loh. Saya tuh sering lihat di Facebook dulu keluarga YouTuber pemula tuh banyak yang ngalamin kayak gini. Misalnya gini, misalnya saya nge-re-upload nih. Jadi ada akun komplikasi video, terus videonya saya re-upload. Nah, terus yang punya komplikasi video tuh nge-email saya gitu kayak saya nggak terima video saya di-upload. Kamu harus bayar 5 juta agar tidak saya tuntut secara hukum. Nah, itu kan kayak aneh, cuma gertakan doang gitu. Mana bisa nuntut secara hukum. Gitu, kita aja nggak punya hak ciptanya gitu. Jadi menurut saya lucu gitu kalau makanya kita harus pelajarin tentang hak cipta itu seperti apa gitu. Mungkin di Google sendiri tuh ada kok terkait penjelasan hak cipta. Nah mungkin yang terakhir saya udah lama banget ya nggak review channel orang. Mungkin setahun yang lalu saya nge-review. Salah satu alasan channel Bapak nggak bisa dimonetisasi adalah karena dicampur Pak. Jadi itu video short itu nggak boleh digabungin sama video karaoke. Itu Pak. Oh gitu. Salah Iya, satu iya, alasannya iya. tuh kayak gitu. Kalau bisa sih dihapus semua gitu. Jadi short itu nggak Baik. boleh digabungin sama karaoke. Kalau mau short aja, karaoke aja. Yang saya jelasin tadi kalau mau bikin short itu fokusnya untuk subscriber aja. Tapi nggak bakal bisa dimonetisasi. Tapi kalau mau karaoke ya kita bikin viewer karaoke aja. Contohnya kayak channel ini aja nih, kita benchmarking dia aja. Nah pertanyaannya channel gini tuh bisa dimonetisasi. Kalau nggak bisa dimonetisasi, kenapa dia selalu ngupload videonya terus gitu? Jadi kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari saya itu aja udah kemalaman juga soalnya. Terima Saya kasih, Mas kembalikan Lutfi. kembali Pak ya. Ya, terima kasih atas tambahan penjelasannya Mas Lutfi. Oke, kita foto dulu ya teman-teman terakhir. Boleh. Buka ininya, video recordernya. Ditunggu kelas privatnya Mas Lutfi. 1, 2, Open cam. 1, 2, 3. Oke. Udah. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.